منبسرا متكلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يجب اعتقاده أنه يشفع يوم القيامة في فصل القضاء حين تكف الناس ويتمنون الانصراف ولوا للنار فيشفع في انصرافهم من الموقف وهذه الشفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم. ومما يجب اعتقاده أن الوقوع في الكبائر غير مكفر لا يجب الكفر، وتجب التوبة حالا من الذنب ولو صغيرة على المحتمل فيها، ولا تنتقد التوبة بعمده إلى الذنب، بل يجب لهذا الذنب توبة جديدة. ويجب على الشخص أن يجتنب الكبر والحسد والغيبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أن لأبواب السماء حجابا يردون أعمال أهل الكبر والحسد والغيبة أي يمنعونها من الصعود فلا تقبل. والحسد تمنى زوال نعمة الغير، سواء كان تمنى أن تأتي له أي للحاسد أو لا. والكبر بدر الحق وغمس الخلق، ومعنى بدر الحق رده على قائله، ومعنى غمس الخلق الاستهزاء بهم. ويجب أيضا أن يترك النميمة وهي سعي بين الناس على وجه الإفساد، لأنه ورد: لا يدخل الجنة فتات بفتح القاف، فتات وتشديد التاء المثنات من فوق بعدها ألف وآخرها تاء مثنات من فوق أيضا. ومحل ما تقدم من حرمة الحسد إن لم تكن النعمة حاملة للمحسود على الفجور، وإلا جاز تمنى زوال النعمة عنه. ومما يجب اعتقاده أن بعض من ارتكب الكبائر يعذب ولو واحدا. خاتمة: الإيمان لغة مطلق التصديق، ومنه قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا. وشرعا التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في معنى التصديق بذلك، فقال بعضهم هو المعرفة، فكل من عرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. ويرد على هذا التفسير أن الكافر عارف وليس بمؤمن، وهذا التفسير أيضا لا يناسب قول الجمهور أن المقلد مؤمن مع أنه ليس بعارف. فالتحقيق تفسير التصديق بأنه حديث النفس التابع للجزم، سواء كان يجزم عن دليل ويسمى معرفة أو عن التقليد، فيخرج الكافر لأنه لم يكن عنده حديث النفس، لأن معنى حديث النفس أن تقول رضيت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الكافر لا تقول ذلك. ودخل المقلد فإنه عنده حديث نفس تابع للجزم، وإن لم يكن جزمه عن دليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan di antara yang wajib untuk diiktikadkan, diyakini oleh orang mukmin, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kelak pada hari kiamat di dalam memutuskan keputusan, di dalam memisahkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di saat manusia sudah berdiri di hadapan Allah Ta'ala, dan mereka mengharapkan untuk berpaling daripada keputusan tersebut, tetapi kemudian mereka lantas diarahkan untuk menuju menghadap ke dalam neraka. Maka datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka saat mereka berpaling dari tempat mereka berhenti ketika dihadapkan di depan mereka yaitu neraka. Wa hadhihi syafa'atu mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini tidak dijumpai pada nabi-nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini adalah malam pertama bulan Sya'ban. Malam ini adalah tanggal 1 Sya'ban. Jadi kita sudah melewati bulan Allah Ta'ala dan masuk di bulannya Nabi Muhammad SAW. Yang mana dalam bulan Nabi SAW ini, Nabi tidak, kata Siti Aisyah, tidak pernah Nabi melakukan puasa di luar Ramadan lebih banyak melainkan dalam bulan Sya'ban. Artinya puasa-puasa sunnah paling banyak yang dikerjakan dalam bulan Sya'ban. Hampir-hampir aku sendiri tidak tahu kalau Nabi itu sudah masuk dalam bulan Ramadan. Saking banyaknya Nabi berpuasa sunnah dalam bulan Sya'ban ini. Itulah sebabnya kenapa bulan ini disebut dengan nama Sya'ban. Apa arti Sya'ban? Qasir, ringkas. Kenapa ringkas? Ringkas itu pendek, pendek itu tidak lama lagi, singkat, tidak lama lagi kita masuk Ramadan. Jadi karena singkat waktu yang kita masuk di dalam Sya'ban ini untuk persiapkan diri masuk dalam bulan suci Ramadan, maka disebutlah bulan ini bulan yang ringkas. Karena tidak lama lagi sudah masuk bulan suci Ramadan. Apalagi yang masuk suluk 40 hari kalau disuruh masuk tahun tarekat. Bukan lagi 30 hari, tapi sudah dihitung 20 hari sisa. Karena kenapa? Rutinitas 20 hari itu untuk persiapan menuju puasa. Sedangkan 10 akhir Sya'ban biasanya yang suluk 40 hari mereka sudah masuk suluk. Artinya udah duluan puasa. 10 akhir Ramadan, 10 akhir Sya'ban biasanya itu jamaah ahli tarekat mereka sudah itu masuk suluk. Ada yang ambil suluk yang pertama 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang full 40 hari. Jadi bagi yang suluk 40 hari atau dia ambil 10 hari pertama bulan Sya'ban, maka Sya'ban ini tinggal 20. Nah, tapi kalau dia mau masuk suluk nanti di bulan suci Ramadan, berarti masih dikira 30 hari. Berarti masih bisa kita mempersiapkan untuk persiapan menghadapi yaitu puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kita mulai dengan kebaikan di malam ini, yaitu malam 1 Sya'ban. Yang kemarin sudah selesai diangkat. Apa amal kita di akhirat? Rajab. Karena amal di akhir Rajab itu dia naik ke langit, kemudian menghadap kepada Allah Ta'ala. Bulan Rajab itu naik ke langit, kemudian menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tanya, "Ya Rajab, bulanku, apa yang dilakukan hambaku dalam masa bulanmu?" Maka dijawab oleh bulan Rajab, "Aku tidak mendengar melainkan mereka beramal soleh untukmu ya Allah." Maka dikatakan Rajab ini peka karena dia tidak mau mendengar yang lain-lain. Yang dijawab hanya kebaikan. Padahal banyak orang bikin maksiat, tapi yang dijawab adalah kebaikan. Maka disebut dia peka, tuli bulan Rajab tersebut. Artinya dia cuma mau dengar yang baik, Pak. Ketika ditanya Allah, yang dia jawab yang baik, Pak. Padahal ramai makhluknya ini, manusia ini di dunia ini bermaksiat kepada Allah juga dalam bulan Rajab. Tapi yang disampaikan, yang dilaporkan yang hanya yang baik, Pak, yang baik-baik. Itulah sebabnya Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bulan Allah Ta'ala. Nah, karena Rajab ini sudah berakhir, maka kita sudah masuk di awal Sya'ban. Nanti di pertengahan nanti di bulan Sya'ban ada namanya bulan nisfu Sya'ban. Di situ juga dinaikkan juga amal manusia. Catatan amal kita selama setahun naik lagi ke langit. Naik ke langit lagi dilaporkan. Kalau tadi 1 bulan Rajab naik ke langit, lapor kepada Allah Ta'ala. Kata Rajab ini yang dia lakukan hamba-hamba. Nanti kalau Sya'ban sudah masuk nisfu Sya'ban, ketika dia naik, dia laporan lagi. Sya'ban bukan cuma Sya'ban, tapi setahun itu dihitung. Dia lapor kepada Allah, ini hambaku kerjanya ini selama 1 tahun full. Maka nisfu Sya'ban itu adalah bulan malam yang dinanti-nanti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena berapa banyak orang yang beramal baik, su'ul khatimah. Betul tidak? Banyak orang beramal baik, tapi ujungnya su'ul khatimah. Mana lebih baik dengan orang yang jahat, kemudian meninggal husnul khotimah? Kira-kira mana baik? Yang lebih baik? Yang pertama dia ahli ibadah, soleh, rajin baca Al-Quran, taat kepada Allah. Tiba-tiba mau meninggal dunia 1 minggu sebelumnya jadi bejat, jadi ahli maksiat, jadi durhaka kepada Allah Ta'ala. Padahal dia soleh, orang kenal dia baik. Tapi 1 minggu sebelum meninggal dunia
yang lain itu di belakang bagaimana? Masuk dulu dia dalam kelompok orang yang suul khatimah. Nah, sedangkan yang satu ini jahat. Begitu dia hampir meninggal, sempat dia ibadah, taubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, menyesal, kemudian minta ampun, kemudian dia mau berubah dan dia beribadah sungguh-sungguh. Tak lama kemudian meninggal dunia. Maka orang yang seperti ini lebih baik daripada ahli ibadah kemudian meninggal suul khatimah. Tapi ini jangan dibuat seperti itu dalam kehidupan. Itu 100 dalam 101. Dalam 100 itu satu yang untuk keuntungan begitu. Ya udah kalau begitu kita bikin maksiat, nanti udah hampir meninggal dunia, baru kita bikin ibadah. Kan nanti gampang nanti. Kita maksiat. Nanti kalau udah kena stroke, dan kalau udah divonis dokter, udah jantung udah boleh dicangkok. Kalau udah divonis dokter, ini diabetesnya ini DM-nya ini parah, udah komplikasi, baru tobat. Baru kita tobat. Kan husnul khotimah yang penting daripada suul khotimah. Nah, ini 100 di dalam 101 yang untung-untungan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri bilang kalau nanti kalian usia 40 tahun tidak berubah, dia akan mati seperti kebiasaan dia. Kebanyakan maksud kata Nabi, kebanyakan manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan dia bikin maksiat, meninggal begitu juga. Kalau dia kebanyakan bikin ibadah, ketika meninggal begitu juga dia meninggal. Kenapa ada orang jatuh dari parit yang dia baca Allahu Akbar? Karena dia biasa baca Allah. Kenapa ketika gempa dia baca la ilaha illallah? Kenapa di atas atap seng itu waktu tsunami orang naik di atas seng? Naik di atas atap seng dia baca la ilaha illallah. Lihat yang tsunami besar. Kenapa dia ucap la ilaha illallah? Karena dia biasa la ilaha illallah yang dia baca. Kenapa dia jatuh jatuh dari kereta, tabrakan kemudian jatuh dari kereta? Dia baca subhanallah karena dia biasa dia subhanallah yang dia ucapkan. Begitulah dia akan meninggal. Begitulah nanti dia akan meninggal. Lihatlah bagaimana kebiasaan dia ucapkan. Begitu juga akan dialog yang akan diucapkan ketika dia hampir meninggal dunia. Jarang orang yang dia ahli maksiat meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, jarang. Ada untung-untungan. Maka itu ulama tidak pernah sombong. Ulama tidak pernah membanggakan dirinya. Ulama tidak pernah merasa hebat dibandingkan orang awam. Tidak pernah ulama itu merasa hebat dibandingkan dengan orang awam. Kalau ada ulama merasa dia lebih alim, dia lebih hebat, dia lebih soleh, dia lebih ahli zikir, dia lebih fasih dalam baca Al-Quran, berarti itu sudah masuk dalam perangkat iblis. Itu sudah masuk dalam perangkat syaitan. Karena kenapa? Karena bisa jadi ketika dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan takabur kepada Allah. Sedangkan takabur tidak akan masuk di dalam surga. Takabur itu tidak akan masuk di bawah dalam surga, tidak bisa masuk dalam surga. Sekecil apapun amal kita yang ada mithqala dzarrah, ada sekecil itu kesombongan yang ada dalam hati kita, akan terbuka pintu surga untuk orang tersebut. Maka ulama tidak akan pernah merasa sombong. Ulama betul-betul ulama tidak akan pernah sombong, tidak akan pernah merasa hebat. Karena kenapa? Dia khawatir amalnya ini di ujungnya tuh. Dia khawatir amalnya ini di ujungnya. Kenapa Abu Jamaluddin Wali ketika dia baca doa habis selesai sholat dia menangis. Yang dia baca Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Itu yang dibaca Abu Jamaluddin Wali. Kenapa dia baca seperti itu? Dan dia baca menangis. Kalau pergi ke pondok pesantren sebelum meninggal beliau itu, dia baca itu. Saya habis sholat waktu dia baca Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Menangis beliau. Kenapa dia menangis? Karena takut. Sakaratul maut itu menakutkan bagi beliau. Orang sudah memandang selama ini beliau pakai sorban, beliau pakai jubah, beliau ceramah, banyak muridnya. Beliau banyak ahli tarekat yang suruh pada beliau. Ada buka masjid zikir, dakwah ke sana kemari. Tapi beliau takut dengan itu kemudian menyebabkan beliau lupa untuk ikhlas dalam beribadah. Ya, maka dalam Islam itu ulama diajarkan tidak boleh sombong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu apa yang wajib kita iktikadkan di antaranya adalah bahwa Rasulullah memberikan syafaat pada hari kiamat di dalam bisa mengalihkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika manusia berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dan ketika manusia berharap ketika mereka sudah dihalau ke neraka, mereka berharap untuk dialihkan, dipalingkan dari neraka tersebut. Maka pada waktu ini datanglah Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi
Nah, ini kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala dengan doa yang kita baca sesudah azan berkumandang. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah. Wasilah wal fadilah wasyarafah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, angkatlah Nabi Muhammad, berikanlah beliau wasilah sebagai perantara untuk kami selamat daripada keputusan masuk di dalam neraka tersebut. Wasyarafa wa darajatul rafi'ah, berikan beliau kemuliaan dan derajat makam yang tertinggi. Wa ba'athu maqama mahmud, angkat beliau pada makam yang terpuji. Alladzi wa'ada, yang kau sendiri telah janjikan untuk beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa yang dibaca. Barang siapa yang membaca doa sesudah azan berkumandang dengan tawadhu, merendah, minta betul-betul kepada Allah, layak dia mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini akan terkejut ketika nanti dihalau di depan, sudah di hadapan dia sudah neraka, Allah sudah putuskan dia ahli neraka, tiba-tiba datang Nabi kemudian tolong, malaikat. Ini hambaku, dia selalu tidak pernah membaca, tidak pernah meninggalkan ketika selesai azan berkumandang, dia selalu baca doa habis azan. Dia selalu minta kepada Allah, angkat derajatku, berikan dia wasilah untuk menolong umatnya. Jadi ini wajib diyakini, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengarang kitab Kifayatul Awam. Wajib diyakini bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya yang sudah ditetapkan dihalau, diarahkan masuk ke dalam neraka, tapi Nabi datang kemudian membantunya mengeluarkannya. Tidak sempat masuk. Kemudian walahu sallallahu alaihi wasallam syafa'atun akhar, dan untuk baginda Nabi Muhammad memiliki syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya syafa'atuhu fi dukhuli jama'atil jannah bi ghairi hisab, yaitu syafaat Nabi Muhammad memasukkan umatnya ini ke dalam surga tanpa hisab. Enggak dihitung oleh Allah Taala, enggak diadili oleh Allah Taala, enggak diperiksa, enggak dicek dia punya amal dalam buku amal ibadahnya. Tidak dicatat. Dicatat tetapi tidak diperiksa oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi minta izin pada Allah untuk yang khusus umat yang seperti ini diangkat langsung, dibawa langsung untuk masuk ke dalam surga seperti kilat menyambar. Jadi melintas jalan seperti kilat yang menyambar, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini berkat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian wa minha syafa'atuhu fi 'adami dukhuli jama'atin nar ba'da istihqaqihim lahu. Di antara syafaat Nabi Muhammad, kalau tadi enggak masuk neraka, belum divonis masuk neraka, belum divonis udah dibawa Nabi masuk ke dalam surga. Yang kedua, syafaatnya Nabi di dalam tidak memasukkan jamaah ahli neraka sesudah ditetapkan mereka sebagai ahli neraka. Udah ditetapkan divonis ahli neraka tapi tidak dimasukkan ke dalam neraka berkat pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa minha syafa'atuhum fi khuruji jama'ati minan nar ba'da an istahaqqu 'adama khurujihim minha. Yang ketiga adalah syafaatnya Nabi Muhammad dalam mengeluarkan sekelompok orang dari neraka sesudah mereka berhak, sesudah mereka masuk ke dalam neraka lantas dikeluarkan oleh Nabi dari dalam neraka. Pertanyaannya, Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka berarti? Jadi Nabi masuk ke dalam neraka, mengeluarkan mereka. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya nanti. Jadi kalau masuk dalam neraka berarti masuk dalam neraka berarti kena azab. Yang pertanyaannya, malaikat yang tukang azab itu kena azab enggak? Kan malaikat dalam neraka, malaikat yang tukang azab itu kan dalam neraka, apakah terkena azab juga? Kan tidak masuk, tidak kena azab. Dan wa minha ghairu dzalika, dan selainnya daripada syafaat yang sudah dijelaskan. Dan terjadi perselisihan di antara para ulama, hal li ghairihi sallallahu alaihi wasallam syafa'atun aula. Terjadi perselisihan di antara para alim ulama dalam menjelaskan apakah bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada memiliki syafaat atau tidak ada memiliki syafaat. Jadi ada yang mengatakan nabi yang lain dapat memberikan syafaat, ada yang mengatakan nabi yang lain tidak ada memberikan syafaat. Cuma untuk Nabi Muhammad punya kekhususan 3 syafaat tersebut. Ada juga yang lain yang tidak dijelaskan di sini. Dan wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara hal akidah yang wajib diyakini juga untuk diyakini annal wuqu'a fil kaba'ir
kemudian jual diri dan tidak tahu cari uang bagaimana, akhirnya dia terjerumus di dalam lembah maksiat. Kemudian dia taubat kepada Allah. Kira-kira harus bersyahadat tidak? Bersyahadat tidak? Nah, tapi itu kan dosa besar. Zina luar biasa. Dosanya kan luar biasa zina. Ya. Nah, tidak perlu dia bersyahadat kembali. Syahadatnya itu boleh dia baca syahadat untuk tajdid saja, memperbaharui. Sama seperti orang berwudu. Kita sekarang yang ada dalam masjid ini masih ada yang berwudu, belum ada yang batal. Misalkan ada juga yang sudah batal mungkin. Tapi misalkan ada yang belum batal masih juga di dalam masjid, ketika azan isya berkumandang, dia ambil air wudu lagi padahal dia belum batal wudu. Boleh enggak? Boleh. Itu namanya sunnah, tajdid wudu. Dapat pahala lagi memperbaharui wudu. Jadi pahalanya pahala tajdid wudu. Bukan wajib, tapi sunnah. Karena kenapa? Belum batal. Jadi tadi wanita yang berzina tadi bersyahadat bagaimana? Bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Karena apa? Syahadatnya masih dikira. Syahadatnya itu masih dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang berzina melakukan dosa besar menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, dalam akidah yang disusun dan disebarluaskan oleh para sahabat dan dikumpulkan, disatukan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, menyatakan bahwa wanita pezina tidaklah dia masuk dalam kelompok orang kafir. Artinya kalau wanita pezina ini kemudian dia tetap berzina dan dia mau mengerjakan sholat, sholatnya sah. Ada wanita berzina, di malam-malam dia melacur, kemudian waktu pulang sholat subuh dia sahkah sholat subuhnya? Sah sholat subuhnya. Cuma masalah diterima atau tidak itu kembali urusannya kepada Allah. Tingkatan orang minum khamar saja, minum minuman keras 40 hari, sholatnya tidak diterima. Ya, 40 hari sholatnya tidak diterima. Sholatnya sah tidak? Sholatnya sah tidak? Orang minum isap ganja, itu sama kalau dikiaskan dengan minum khamar. Sama dikiaskan kalau dengan minum minuman keras. Orang isap sabu-sabu, selesai isap sabu-sabu dia sholat, diterima tidak sholatnya? Sama dengan orang mabuk, tidak diterima 40 hari 40 malam sholatnya kalau dia kerjakan. 5 kali dia kerjakan tidak diterima. Berapa lama? 40 hari 40 malam sholat 5 waktunya tidak diterima. Cuma pertanyaannya sah tidak sholatnya? Tergantung kepada rukun dan syarat. Kalau memenuhi rukun 13, memenuhi syarat-syarat sebelum dia masuk di dalam sholat, sah sholatnya. Cuma perkara diterima, tidak diterima. Kenapa? Karena dia mabuk, karena dia masih isap ganja, karena dia masih isap sabu-sabu, karena dia masih pakai lem kambing, ya, karena dia masih minum minuman keras. Jadi sholat yang dia kerjakan sah. Tidak wajib diqadha, tidak wajib dia ulang. Cuma tidak diterima oleh Allah Ta'ala untuk apa? Ya taban bagi tanyamukan, ada penyempen. Ibu tanyuhe, tak buka toko, tak buka kedai, tak buka. Tapi anak apa? Kepunya, anak manfaat. Jadi sama seperti itu, orang yang beribadah kemudian dia tetap berzina, orang yang beribadah dia tetap minum minuman keras, orang yang beribadah dia tetap isap ganja, apalagi pada ganja, maka ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala sebelum dia hentikan maksiat yang dia kerjakan tersebut. Itulah sebabnya ada anak muda datang kepada Nabi, bertanya dia, Nabi, wajib nggak saya sholat? Wajib sholat, kata Nabi. Tapi saya hobi mabuk. Saya hobi mabuk. Kata Nabi, tetap wajib sholat. Akhirnya dia pergi sholat, tapi mabuk. Sholat sambil mabuk. Akhirnya dia balik lagi, ya Nabi, saya nggak bisa sholat sambil mabuk. Ya udah, kalau begitu sebelum azan kamu berhenti minum. Udah, dia pergi sholat, sebelum azan dia berhenti minum. Sholat, dia bilang, ya Nabi, saya nggak bisa juga sholat nih. Sholat, tapi saya nggak ngerti apa yang saya baca. Ada hukum loh, itu yang hukum. Ini lagi bukan Nabi. Jadi usahakan nanti jaga waktu itu sebelum datang waktu sholat, jangan sebelum azan. Jauh-jauh sebelum datang waktu sholat, tidak berhenti. Akhirnya dia bilang juga, saya tetap juga ada pengaruh dari alkohol nanti. Enggak, khusyuk juga saya. Akhirnya dia bilang, kalau gitu coba kamu stop 1 hari kan ini. Akhirnya dia berhenti, baru dia dapat tenang dalam ibadah sholat. Baru dia bilang, mulai hari ini saya berhenti. Mulai hari ini saya buang semua minuman keras. Akhirnya dia berhenti minum minuman keras.
Tidak sekaligus ketika melihat orang itu sudah kecanduan, tidak sekaligus diberhentikan oleh Nabi minuman keras, tapi Nabi ajar dengan cara seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hatinya khusyuk, ketenangan itu baru kita dapat dalam sholat kalau kita sudah berhenti dari berbuat maksiat. Ada orang sholat kenapa tidak khusyuk? Tanya diri sendiri. Kenapa tanya ke saya Teguh? Kenapa tanya ke saya? Ada orang yang datang, Teguh itu di baju, bahkan betul anak khusyuk. Kamu jelaskan. Cara sholat untuk khusyuk, benar hukum itu makna kakuna. Tahu apa yang dibaca dulu. Ya udah tahu. Tapi don hancarong baca kitab kuning Teguh. Baca itu kunci ibadah, mulai dari takbiratul ihram. Lafaz takbir itu pun Ramadan. Apa arti Allah Akbar? Teguh. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Yang itu berarti ada yang lebih raya dari Allah. Yang lainnya kon. Olehnya baca Allah Akbar katsira, walhamdulillah katsira. Subhanallah. Membaca lafaznya, menghafal olehnya arti-artinya. Faham artinya, tahu artinya. Habis itu Al-Fatihah, begitu juga baca Al-Fatihah, apa artinya? Kemudian baca surat yang sering kamu baca, tahu juga usahakan artinya. Kemudian waktu ruku baca apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud. Baca juga, tahu juga artinya. Tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, tahu juga artinya. Dan ketika berdoa tahu juga artinya. Nah, disitulah kamu akan dapat ketenangan ketika ibadah salat. Pokoknya bicara lebih berat, belum mana khusyuk lah. Tetap mana khusyuk. Nah, berarti itu kembali bukan pertanyaan ke saya, tapi pertanyaan kembali kepada diri sendiri. Tanya kepada diri sendiri, kenapa tak khusyuk-khusyuk? Banyak maksiat. Masih banyak maksiat. Maka pikiran angan-angan itu yang membuat hati kita tidak konsentrasi pada Allah, padahal kita sudah tahu bahkan apa yang kita baca. Bukan cuma sekedar tahu, faham lagi apa yang kita baca. Mengerti betul dengan makna maksud daripada apa yang dibaca. Tapi tetap kenapa tidak bisa fokus dalam sholat? Kalau bilang 100% sholat mulai dari takbir sampai salam, yang ada fokus cuma 10%, 90%. Tahu dia artinya, tahu dia maknanya, tapi kenapa khusyuk saya cuma 10%? Nah, itu berarti kembali bukan pada Teguh pertanyaannya, kembali pertanyaan pada diri sendiri. Ada apa? Ada apa di diri sendiri? Jadi masih banyak sombong, masih banyak takabur, waktu sedekah masih juga bangga. Waktu keluar zakat masih menganggap zakatnya lebih banyak daripada orang lain. Waktu ibadah sholat masih merasa dia lebih soleh, masih merasa dia lebih mulia, orang lain tidak sholat lebih hina dari dirinya. Jadi pertanyaan itu kembali lagi, kenapa kita udah tahu artinya, udah berusaha khusyuk, tapi kenapa kita tidak bisa khusyuk? Karena ada penyakit di dalam hati. Penyakit itulah yang menghambat maksudnya cahaya di dalam hati. Karena hati itu tempatnya cuma satu, tidak ada dimasuki oleh dua. Yang satu malaikat, yang satu syaitan. Tidak bisa berkumpul namanya syaitan dengan malaikat dalam satu bilik. Tidak bisa berhimpun syaitan dengan malaikat dalam satu bilik. Begitu kita ingat Allah, lari syaitan dari bilik hati kita. Begitu kita lupa Allah, lari malaikat dari bilik hati kita. Maka bisa berhimpun di dalam satu kamar, yaitu baik dan buruk. Maka ketika kita lupa pada Allah, berarti hati kita itu masih banyak kotor. Maka introspeksi diri, muhasabah, mengingat apa kesalahan kita dan perbaiki. Disitulah baru ketika kita sholat, ada penyesalan ketika kita sholat, hadir Allah Ta'ala. Ketika kita sholat, ada penyesalan ketika kita melakukan maksiat, hadir Allah Ta'ala. Ingatan kita akan betul konsentrasi pada Allah Ta'ala. Baru terasalah ada ketenangan ketika kita mengerjakan ibadah sholat. Kenapa terasa nikmat sholat itu? Karena ada ketenangan. Kenapa tenang dalam ibadah? Kenapa tenang dalam hati? Karena kita fokus hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hati kita tidak ada kotoran-kotoran yang menjadi beban, sehingga kita tidak mampu menundukkan hati di hadapan Allah Ta'ala. Nah, jadi pertanyaannya, orang yang bermaksiat dosa besar, kira-kira kalau sholatnya itu diterima atau tidak? Tidak diterima atau diterima urusan Allah. Cuma kata Nabi, kalau dia masih bermaksiat, susah untuk diterima. Karena itu dia harus berhenti daripada maksiat. Tapi jangan karena dia masih bermaksiat, dia meninggalkan salat. Itu udah salah juga. Ya udahlah, saya ini rajin main batu, saya ini rajin main domino, saya ini rajin main judi buntut. Ya udahlah, enggak usah salat saya. Enggak ada guna salat. Salah kalau itu yang diambil cara berpikir.
saya. Allah sendiri yang jamin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah orang itu daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Cuma kalau terus dikerjakan akan tunduk nafsu tersebut. Hingga akhirnya dia akan kalah, akhirnya dia akan tobat, akhirnya maksiat ditinggalkan. Makin dekatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlebih lagi kalau orang tua. Ya, orang tua itu kan semakin lama semakin banyak pengalaman hidupnya. Banyak yang dilihat sahabatnya udah kami meninggal, mak ayahnya udah meninggal, kadang istrinya udah lebih dulu meninggal, ada yang diuji anaknya duluan meninggal, cucunya baru lahir 1 bulan udah meninggal. Jadi banyak pelajaran yang dilihat dari kehidupannya selama dia hidup. Maka sholat itu akan cepat sekali merubah kalau seandainya dia mengambil pelajaran. Jadi orang yang jatuh dalam perbuatan sholat, dalam perbuatan dosa-dosa besar, tidak kafir dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini berbeda dengan faham Mu'tazilah. Ini zamannya banyak sekali faham Mu'tazilah, tetapi banyak mereka tidak menyebut dengan kelompok Mu'tazilah. Mereka menyebut diri mereka orang yang menomorsatukan akal dan logika. Ini yang sekarang terkenal dengan faham-faham ini banyak dianut oleh liberal. Kaum liberal, kaum sekuler mengatakan bahwa semua agama itu sama, ya, bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Kemudian Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan roh saja, tidak dengan jasadnya, karena tidak masuk akal. Kalau roh masuk akal, ya, azab dalam kubur tidak ada. Azab dalam kubur tidak ada, karena kalau kita gali kubur nggak ada malaikat azab orang dalam kubur. Biasa aja kain kafan, biasa aja ada tulang-tulang aja sudah dimakan sama cacing. Jadi tidak ada azab. Nah, ini faham sekuler. Ini faham yang sama dengan pemahaman pada masa dahulu yang dibangun oleh kaum Mu'tazilah. Termasuk di dalam akidah ini mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar kafir. Jadi wanita yang melakukan perbuatan melacur, berzina, kafir. Orang yang istilahnya durhaka pada orang tua, kafir. Bunuh diri, kafir. Apa lagi? Dosa-dosa besar ramai sekali, banyak sekali dosa-dosa besar. Lari dari perang, kafir. Ada dosa besar lari dari perang. Jadi berbeda dengan yang diyakini di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan perbuatan dosa besar tidaklah kafir. Sehingga kalau dia tetap mengerjakan ibadah sholat, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Lantas apa gunanya? Mungkin orang Mu'tazilah akan berkata begini, salah kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya benar kan? Kalau orang melakukan dosa besar, kafir. Sehingga kalau dia ingin diterima ibadahnya, harus meninggalkan dosa besar, baru dia bersyahadat, baru dia sholat, baru dia puasa, baru dia zakat, baru dia haji, dan ibadah yang lain, baru betul ibadahnya. Nah, kita jawab pertanyaannya, kalau begitu caranya, orang tidak akan berubah. Kenapa? Kalau kita sudah vonis dia kafir karena dia berzina, kalau kita sudah vonis dia kafir karena dia membunuh, dia tidak akan pernah sholat. Kalau dia tidak pernah sholat, kapan dia ada hubungan dengan Allah? Karena sholat itu ibarat koneksi kita dengan Allah. Sholat itu kan koneksi. Karena kita menelpon kepada kawan kita yang ada di Jakarta. Hari ini kita telepon di Jakarta, sambung, terdengar suara dia. Apa yang membuat tersambung? Suara kita didengar di Jakarta. Apa yang membuat tersambung? Suara mereka sahabat kita di Jakarta. Kita dengar waktu kita terima angkat teleponnya, terdengar di sini. Karena ada koneksi, karena ada jaringan. Maka bagaimana kita bisa mendengar hidayah dari Allah kalau kita tidak sholat? Baru bisa kita dapat hidayah dari Allah tersebut kalau kita mengerjakan sholat. Kalau orang yang melakukan dosa besar kita vonis mereka itu sudah kafir, maka dia tidak akan sholat, karena dia sholat pun tidak sah. Tapi kalau kita katakan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar, contoh pencuri, contoh pembunuh, contoh koruptor, contoh penzina, contoh orang yang meminum minuman keras, contoh anak yang durhaka pada orang tua, meskipun dia masih melakukan dosa tersebut, tapi dia mengerjakan sholat, suatu hari sholat itu yang akan merubahnya. Kenapa? Karena ada jaringan dia dengan Allah Ta'ala. Masih ada jaringan, dia masih buat koneksi dia dengan Allah Ta'ala.
petunjuk itu kalau andai tetap dia istiqomah mengerjakan ibadah sholat. Contoh tadi sudah jelas tadi anak muda yang datang pada Rasulullah yang dia mau sholat tapi dia mengaku sendiri dia adalah pemabuk. Nah, itu perbedaannya. Jadi pertanyaannya ada orang bunuh diri kemarin di mana di kampung kita ya? Ya, ada ibu-ibu bunuh diri kan? Tapi masih disidik sama polisi tak bunuh diri, tak dibunuh. Penjelasannya belum ada di berita. Cuma yang sudah informasinya dikatakan dia bunuh diri, gantung diri. Sementara ada bayi yang masih kecil. Kemudian masyarakat tidak mau mensolatkannya, tidak mau mengkafankannya, tidak mau menguburkannya dengan alasan dia bunuh diri. Dia udah kafir berarti. Bertentangan dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang melakukan dosa besar tidak masuk dalam kelompok orang kafir. Ghairu mukfirin. Jadi kalau orang di kampung tersebut tidak mau memandikannya, tidak mau mengkafankannya, tidak mau mensolatkannya dan tidak mau untuk menguburkannya, haram semua orang satu kampung tersebut. Karena kenapa? Akidah ini mengajarkan seperti ini. Dan maka dikatakan al-wuquf fil kaba'ir ghairu mukfir, jatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar tidak masuk dalam klasifikasi kelompok orang-orang kafir. La yujibul kufra, tidak menyebabkan orang tersebut menjadi kafir. Cuma apa? Wa tajibut taubatu, wajib bagi orang tersebut bertaubat. Selama dia belum taubat, selama orang yang berbuat dosa besar itu belum minta maaf, minta ampun kepada Allah Ta'ala, selalu dia dicatat dalam perbuatan maksiat. Sedikit lagi, alam minad dzambi, wajib dia bertaubat ketika dia melakukan dosa. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa, selesai dia berbuat dosa, wajib dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi ada orang misalkan habis berjudi, terus ditanya kawan, bang, udahlah bang, abang udah ada anak 3, anak gadis abang yang paling tua, bentar lagi udah mau nikah, tobatlah bang. Alah, ntar nanti kalau udah mau nikah baru saya tobat. Tunggu dulu, kalau sudah ada yang lamar, udah pasti kapan menikahnya, baru saat tobat berhenti, nggak mau judi lagi. Nggak ada cerita tunggu seperti itu, nggak ada cerita tunggu. Taubat wajib sesudah dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Halal, segera. Dan walau saghiratan, bahkan meskipun dosa kecil, kata Syekh Muhammad Al-Fadhali, walau dosa kecil, baru tadi kita sentil orang, baru kita sindir orang tadi itu, mukanya jadi merah gara-gara sindiran kita. Halal ketika itu, begitu kita sadar langsung minta maaf. Jangan tunggu besok. Wajib halal, wajib saat itu juga. Ketika kita tahu perkataan kita menyakiti orang, mana tandanya menyakiti? Mukanya jadi sundek gara-gara ucapan kita. Berarti itu salah ucapan kita, halal. Waktu itu juga minta maaf. Itu taubat. Dan alal mu'tamad fiha, berdasarkan pendapat yang kuat menurut ulama ahli tauhid tentang yaitu wajib taubat segera bagi orang yang melakukan dosa besar, bahkan meskipun dosa itu dosa kecil. Dan wala tantaqidu taubatu bi'audihi ila dhanbi. Pertanyaannya, ada istilah zaman sekarang ini, kadang-kadang dulu saya bingung bagaimana mendapatkan taubat itu. Taubat itu bagaimana caranya taubat? Karena habis taubat buat lagi, habis buat lagi masih. Kapan berhenti? Ada orang kecanduan minum minuman keras. Udah habis minum dia sadar, minta maaf dia sama Allah. Kemudian dia jalan keluar rumah, dipanggil orang kawan lagi, minum lagi. Besoknya nyesal lagi, minta maaf dia sama Allah. Tapi taubatnya ini yang sering disebut oleh para dai sambal lado. Taubat sambal lado. Wajib kagak baju cantik kagak pegang. Oh tobat nyohan baju lezi mana. Tobat kan sakit perut. Singo wati di jalan dan anak kami tertahan. Baju lah. Apakah taubat yang kemarin itu tidak betul? Pertanyaannya itu kan, apakah tadi yang kemarin itu tidak masuk di dalam taubat? Maka dijelaskan di sini, yang kemarin itu dihitung taubat juga. Yang kemarin itu dihitung sudah taubat, tetapi taubat yang kemarin sudah batal
kemarin itu baru dianggap terulang lagi taubatnya kalau taubat lagi. Jadi kapan berhenti kalau begitu? Maka di sini beliau katakan, tidaklah batal taubat sesudah dia kembali kepada dosa, akan tetapi wajib bagi dosa yang dia kerjakan lagi ini untuk dia bertaubat dengan taubat yang baru. Ya, berarti wajib dengan dia berbuat maksiat lagi, dia wajib untuk bertaubat dengan taubat yang baru. Taubat yang kemarin bagaimana? Taubat yang kemarin sah. Tapi dia buat maksiat lagi, dia ulang lagi maksiat. Taubat yang baru ini butuh kepada taubat yang baru lagi. Begitu. Jadi kalau orang tidak, ada orang bilang ini, saya Tengku kalau dibilang Tengku itu taubat sambal lado, iya saya taubat sambal lado. Kalau begitu saya nggak mau taubat, nanti kalau sudah betul-betul saya taubat, baru saya taubat. Kapan? Pertanyaannya bagiannya. Ya kan? Oleh karena itu setiap berbuat maksiat taubat, setiap berbuat maksiat taubat. Akhirnya betul-betul dia taubat. Baru dia dapat yaitu taubatan nasuh. Tapi kalau dia buat maksiat, dia nggak taubat dengan alasan kemarin udah taubat masih buat lagi, udahlah nanti malu saya sama Allah. Betul, memang dalam hadis Rasul mengatakan, innal mutakarriru lidzanbi kal mustahzi li rabbih. Orang yang berulang-ulang kali melakukan maksiat sama seperti dia mentertawakan Tuhan. Orang yang melakukan maksiat berulang kali. Misalkan tadi malam habis berjudi, kemudian waktu salat subuh minta maaf, besok berjudi lagi. Habis salat minta maaf, besoknya berjudi lagi. Habis salat minta maaf. Kalau tidak ada niat betul-betul untuk dia berhenti, maka sama seperti dia itu mengolok-olok Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita berulang kali berbuat maksiat, minta ampun daripada Allah Ta'ala, jangan sampai kita terulang kembali. Tapi kalau sudah terulang kembali, taubat lagi kepada Allah Ta'ala. Cuma dalam hati jangan menganggap remeh maksiat, sehingga tidak masuk di dalam orang yang dikatakan Nabi al-mustahzi bi rabbih, orang yang mengolok-olok Tuhan. Wallahu a'lam.